Jadi, seharusnya kaum Melayu Malaysia tidak usah selalu membanding-bandingkan dengan Indonesia dalam semua hal. Tersebut justru tidak baik bagi kesehatan mental atau kesehatan jiwa kaum Melayu negeri Kasino. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys, kembali kita akan membahas tentang mundurnya Kim Pan Gon ya, pelatih Malaysia. Dan di sini guys, kita akan melihat satu video miliknya Indonesia Raya ya. Ada satu ulasan yang cukup menarik ya dari Indonesia Raya ini. Kenapa sih Kim Pan Gon ini kok bisa sampai mengundurkan diri dari kepelatihan ya? Memang di saat pengunduran diri Kim Pan Gon tidak mengatakan secara mendetail ya, tetapi dia di situ mengatakan bahwa ada masalah pribadi ya, mungkin saja ya masalahnya sebenarnya berat ya yang dirasa dia, jadi sampai dia akhirnya mengundurkan diri. Karena memang kan sama-sama kita lihat sebenarnya kan orang-orang Malaysia ini beda ya. Fansnya Malaysia ini kan beda dengan kita orang-orang Indonesia ya, fans Indonesia. Kalau fans Indonesia ini ya, seperti banyak yang teman-teman yang berkomentar, kalah itu bagi kita tidak masalah. Seperti itu kalau saya perhatikan, kalau para fans kita Indonesia ini tidak serta-merta langsung menyalahkan apa pemain, menyalahkan pelatih, menyalahkan PSSI. Jarang saya lihat hal-hal seperti itu kalau di kita fans Indonesia ini. Karena kita tahu, kita paham ya bahwa menuju kesuksesan itu kan butuh proses. Tidak ujuk-ujuk. Kan seperti itu. Kalau fans Malaysia, kalau kita lihat dari komentarnya, para komentarnya itu kan memaksa. Ya, memaksa. Kalau nggak sesuai keinginan, omongannya macam-macam. Mungkin itu juga salah satu membuat pelatih Malaysia ini mengundurkan diri, nggak tahan atas tekanan kan. Jadi guys, seperti apa ini video dari Indonesia Raya? Langsung saja ya kita tonton videonya. Namun ya teman-teman, sebelum kita menonton jangan lupa ya nanti kunjungi channel Indonesia Raya. Linknya saya taruh di deskripsi dan pastinya di subscribe ya. Oke, langsung kita tonton video. Ada kabar yang mengejutkan dari Malaysia berkaitan dengan sepak bola. Pelatih tim nasional Harimau Malaya, Kim Pan Gon, akhirnya mengundurkan diri. Bagi kami, mundurnya pelatih asal Korea Selatan ini tidak lepas dari kacaunya kepengurusan sepak bola di negeri Kasino tersebut. Tekanan terhadap pelatih dan pengurus Federasi Sepak Bola Malaysia juga amat besar. Itu karena para penggemar sepak bola Malaysia selalu membanding-bandingkan dengan prestasi sepak bola Indonesia. Ya, itu dia. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan, marilah kita simak dulu berita mengenai mundurnya Kim Pan Gon. Kim Pan Gon sah melepaskan jawatannya selaku pengendali Harimau Malaya selepas hampir 2 tahun lebih membimbing skuad negara. Pengendali Harimau Malaya. Jurulatih berusia 55 tahun dari Korea Selatan itu berkata, beliau membuat keputusan meletak jawatan atas sebab pribadi. Saya ingin kongsi kepada semua hari ini, saya buat keputusan untuk meletakkan jawatan atas sebab pribadi. Saya minta maaf kepada semua. Sejak saya datang pada Februari 2022, hampir 2 tahun lebih, rakyat Malaysia bagi sokongan yang cukup baik untuk saya, katanya dalam sidang akhbar di Wisma FAM sebentar tadi. Pan Gon telah membimbing Malaysia sejak 2022 dan membantu pelbagai kejayaan bersama skuad negara termasuk layak ke Piala Asia 2023 secara merit. Untuk rekod, Malaysia telah merekodkan 20 kemenangan, 5 keputusan seri dan 10 kekalahan dalam tempoh 2 tahun sejak dikendalikan oleh jurulatih dari Korea Selatan itu. Dalam sidang akhbar yang sama, Timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahadi berkata, kekosongan posisi yang ditinggalkan Pan Gon akan diisi oleh penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, Paul Martí Vicente dari Sepanyol sebagai pemangku Ketua Jurulatih sambil dibantu seorang lagi penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan, Ella Varasan. Itulah berita mengenai mundurnya Kim Pan Gon.
Berita tersebut tentu saja membuat pendukung Harimau Malaya semakin pening. Apalagi, selama ini kondisi sepak bola Malaysia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Iya, betul. Pengurus Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dianggap kurang profesional dalam mengelola sepak bola. Saat diwawancarai oleh televisi Astro, Sadek mengungkapkan bahwa Kim Pan Gon secara tidak langsung memberitahu pengurus sepak bola Malaysia. Seharusnya, mereka menjalankan tugas secara profesional. Ya, betul. Kacaunya sepak bola Malaysia juga terlihat dari masalah gaji pemain Liga Super yang belum dibayar. Hal ini juga berdampak pada tim nasional, karena sebagian pemain yang belum dibayar gajinya adalah pemain tim nasional. Ya, betul. Sebelumnya, sepak bola Malaysia juga diterpa kasus penyiraman air keras terhadap pemain. Dan yang aneh, kasus ini hingga sekarang belum terkuak secara jelas. Itulah berbagai masalah yang mendera sepak bola Malaysia. Dan keadaannya semakin bertambah runyam, karena penggemar sepak bola Malaysia suka sekali membanding-bandingkan dengan prestasi tim nasional Indonesia. Nah, itu dia. Itu dia. Hal ini tentu bisa membuat risih pelatih nasional negeri kasino tersebut. Ya. Kita tahu, Kim Pan Gon dan pelatih tim Indonesia, Shin Tae-yong, sama-sama berasal dari Korea Selatan. Sikap para penggemar Harimau Malaya justru membuat Kim Pan Gon merasa kurang nyaman. Inilah akibat karena memang selama ini mereka menganggap Indonesia ini kan negara miskin, ya. Indonesia ini jauh di bawah mereka, gitu kan. Jadi saat kita melampaui mereka dan kehebatan kita itu sangat-sangat luar biasa. Jadi bagi mereka ini sebuah hal yang sangat membuat mereka itu tidak suka, gitu loh. Karena sudah terbiasa, sudah terdoktrin dengan keakuan dia itu tadi, ya kan. Jadi mereka ini terkesan tidak menerima kalau kita ini sudah jauh di atas mereka, gitu. Jadi saat kita melampaui mereka, pening mereka, pusing mereka, muter-muter mereka itu. Tak hanya pelatih yang mereka bandingkan. Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia, Hamidi Amin pun sering mereka bandingkan dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Tentu saja, hal ini malah menambah pening kepala. Pusing, muter-muter. Mereka membandingkan pula masalah pemain keturunan. Pemain keturunan Indonesia memang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan Malaysia. Pengurus sepak bola Malaysia sudah berusaha mencari pemain keturunan Malaysia yang lebih bagus, tapi mereka kesulitan. Penyebabnya jelas sekali, diaspora Malaysia jauh lebih kecil ketimbang diaspora bangsa Indonesia. Kim Pan Gon pun pernah menyatakan bahwa cara Indonesia cukup realistis. Karena, kalau menunggu hasil pembinaan pemain lokal, amatlah lama. Nah, berikut ini pendapat Pan Gon mengenai tim nasional Indonesia beberapa waktu lalu. Padahal kan kalau diasporanya Malaysia kan di mana-mana ya, di seantero jagat raya ini, tapi kok kesulitan ya. Iya kan? Kan kita sering mendengar tuh koar-koarnya profesor-profesor mereka itu. Diasporanya banyak, kan di mana-mana sampai ke penjuru dunia ini, tapi mendapatkan pemain keturunan sulit banget. Nggak sesuai dengan apa yang dikatakan. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai cara Indonesia yang memanggil pulang pemain keturunan ke tanah air sebagai langkah terbaik untuk saat ini. Sulit apabila Malaysia ingin meniru Jepang atau Korea Selatan. Sebab, kedua negara itu memiliki sistem pembinaan yang bagus. Sehingga cara Indonesia dinilai sebagai ide yang realistis. Usaha lain mungkin kita boleh mengikuti cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropah untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya keperluan utama adalah sistem pembangunan yang melahirkan pemain lokal yang terbaik, ujar Kim Pan Gon. Lebih lanjut, Kim Pan Gon memprediksi timnas Indonesia yang kini diperkuat Tom Haier hingga Kelvin Verdon CS akan menjadi tim hebat dalam waktu yang tidak lama lagi. Pasti. Selepas itu, barulah usaha seterusnya dengan strategi untuk bersaing dengan tim lain. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik, tidak lama lagi dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia wajib menyainginya, imbuhnya.
Itulah pendapat Kim Pan-gon mengenai tim sepak bola Indonesia. Boleh dibilang Kim Pan-gon telah menjadi korban dari sikap penggemar sepak bola Malaysia sendiri. Mereka tampak kurang sabar dan selalu ingin menandingi tim Indonesia. Ya itu. Mereka selalu tidak mau kalah dengan Indonesia dalam banyak hal. Sikap sombong kaum Melayu Malaysia tersebut justru akan jadi bumerang di masa mendatang. Ya, betul. Sebab Malaysia tentu tidak bisa menandingi Indonesia dalam semua hal. Betul Kaum sekali. Melayu Malaysia harus ingat bahwa pendapatan negara Indonesia atau produk domestik bruto Indonesia saat ini adalah 3 kali lipat Malaysia. Dengan pendapatan yang besar, anggaran yang bisa dialokasikan untuk tim sepak bola tentu saja akan jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Ya, betul sekali. Betul sekali. Itulah yang menjelaskan, negara kaya seperti Brunei atau Singapura tetap saja tidak bisa jor-joran membangun tim sepak bola dengan biaya besar. Sebab, total pendapatan negara mereka kecil. Nah, kaum Melayu Malaysia boleh saja menghina bahwa penduduk Indonesia itu miskin. Tapi total pendapatan negara Indonesia tetap saja jauh lebih besar dibanding Malaysia. Ya, betul. Biar lebih jelas marilah kita lihat data ini. Pada tahun 1970, pendapatan Indonesia adalah 2 kali lipat dari Malaysia. Dengan jumlah penduduk yang kecil, tentu saja rakyat Malaysia lebih makmur. Ya. Tapi perbandingan ini akan terus berubah. Pada tahun 1980 pendapatan Indonesia 3 kali lipat Malaysia. Lalu, pada tahun 1990, angkanya kembali menjadi 1 dibanding 2. Nah ini dia, pada tahun 2000. Pendapatan Indonesia hanya 1,6 kali lipat Malaysia. Ya. Jadi Malaysia saat itu amat makmur karena penduduknya jauh lebih kecil. Dan saat itu kaum Melayu Malaysia sombong sekali. Sementara, Indonesia dalam masa yang sulit. Ya, betul. Saat itu, pendapatan Indonesia bahkan hampir sama saja dengan Thailand. Tapi 10 tahun kemudian, pendapatan Indonesia kembali 3 kali lipat Malaysia. Indonesia juga jauh meninggalkan Thailand. Nah, sekarang inilah posisinya. Pendapatan Indonesia 3 kali lipat lebih dibanding Malaysia 3,3 dan semakin jauh pula meninggalkan Thailand. Lalu, lihat pula proyeksi pada tahun 2030. Pendapatan Indonesia mendekati 4 kali lipat Malaysia. Nah, kaum Melayu Malaysia tentu saja akan semakin pening jika melihat proyeksi selanjutnya. Ya. Pada tahun 2040, pendapatan Indonesia bisa mencapai hampir 6 kali lipat Malaysia. Dan pada tahun 2050, akan semakin jauh pula meninggalkan Malaysia. Jika proyeksi seperti itu benar-benar terjadi, Indonesia akan menjadi negara yang amat kuat. Ya, amin, Dengan amin. pendapatan yang besar, Indonesia mampu membiayai apa saja dengan biaya yang jauh lebih besar ketimbang Malaysia. Tak hanya untuk urusan sepak bola, tapi juga untuk kekuatan militer dan sebagainya. Ya, betul. Jadi, seharusnya kaum Melayu Malaysia tidak usah selalu membanding-bandingkan dengan Indonesia dalam semua hal. Iyalah. Karena sikap tersebut justru tidak baik bagi kesehatan mental atau kesehatan jiwa kaum Melayu negeri Kasino. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Seharusnya orang Malaysia jangan membanding-bandingkan apapun yang ada di Indonesia, karena itu tidak baik untuk kesehatan mental ya. Bisa aja admin Indonesia Raya ini keren. keren. Tapi ya itu guys, benar guys ya, seperti yang saya bilang tadi kan, mereka ini kan sudah apa ya guys, terlena ya, selama ini sudah terlena. Mereka ini adalah orang orang yang hebat gitu ya, orang yang selalu di atas kita gitu. Jadi saat kita melampaui mereka tidak bisa menerima gitu loh. Jadi mereka itu akan gundah gulana, galau.
Karena memang mereka sudah terdoktrin gitu loh, mulai lahir seperti itu. Mereka itu orang yang mulia, kaum yang hebat. Jadi selain mereka, ya itu tidak ada yang hebat. Jadi saat kita bisa melampaui mereka, mereka pening, pusing, muter-muter. Karena kegalauan tadi. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa ini, kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.